Nggak usah diratapi nasib bursa yang lagi ancur-ancuran, karena dalam beberapa hari ke depan, bahkan beberapa minggu ke depan, bursa saham masih akan seperti itu, bergejolak kayak air direbus. Sepanjang orientasi kita berinvestasi adalah jangka panjang, maka melihat kondisi bursa saat ini ya santuy aja. Sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu channel ini ya, buat biayain riset data kami, dan agar Anda tidak terlewat dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kami. Di saat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang katanya ahli ekonomi itu suram, terus data-data ekonomi juga mendukung hal tersebut, yang namanya aktivitas investasi nggak boleh berhenti. Karena waktu nggak akan berhenti, dan ingat, kata orang, waktu adalah uang. Risiko investasi di saat kondisi penuh ketidakpastian saat ini memang tinggi. Namun kita mesti punya strategi untuk menghadapinya dan tetap bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selain kita bisa membeli saham-saham yang harganya sedang jatuh, kita juga bisa mengalihkan investasi kita ke instrumen lain. Terlebih kalau Anda misalnya ragu atau takut untuk masuk ke pasar saham saat ini. Instrumen investasi alternatif yang bisa kita lirik adalah yang pertama itu emas. Emas adalah sarana lindung nilai yang anti krisis, makanya disebut safe haven. Emas relatif tahan banting di saat kondisi ekonomi gonjang-ganjing. Tonton video saya yang membahas mengenai saatnya beli emas. Saya sudah bahas banyak dalam video tersebut. Yang kedua adalah reksadana. Kita juga bisa masukkan investasi kita ke reksadana pendapatan tetap, karena reksadana pendapatan tetap bisa menjanjikan imbal hasil yang stabil di saat kondisi ekonomi tidak menentu. Yang ketiga, obligasi. Yang saya maksud di sini bukan obligasi korporasi ya, tetapi obligasi atau surat utang pemerintah seperti Sun, Sukuk, dan lain-lain. Hindari dulu obligasi korporasi karena kinerja korporasi itu sangat rentan dengan gejolak perekonomian. Kemudian produk yang keempat yang bisa dilirik adalah produk perbankan. Nah, produk perbankan seperti deposito yang menjanjikan bunga tinggi juga bisa jadi pilihan. Tapi tetap ukur risikonya, jangan asal taruh uang di bank. Cek kondisi dan profil banknya. Pokoknya nih, sepanjang orientasi investasi kita itu jangka panjang, nggak perlu panik menghadapi situasi yang gonjang-ganjing. Lagian, itu pasar saham kan cenderung mengalami siklus dan berpotensi pulih dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya, harga-harga saham yang saat ini turun akan naik kembali ke harga semula. Nah, kalau kita dalam kondisi saat ini santuy, terus pelan-pelan ngumpulin saham-saham yang harganya lagi jatuh, kebayangkan berapa keuntungan kita nanti saat bursa sahamnya pulih. Pokoknya kita harus tetap optimis dan semoga investasi kita dapat memberikan hasil yang optimal bahkan dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Jadi jangan panik, santuy aja. Nggak perlu lama-lama juga kita bahas dalam video ini biar nggak bosen dan supaya hemat kuota juga. Seperti biasa, share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan dan jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kami. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa lagi.